Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Hutan Karyau bagian kelima, ditulis dan dikirimkan oleh Neno Kristiandi Nelis. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwasanya sang istri merasa heran dengan keanehan-keanehan yang berada di rumah saat sang suami pulang. Ya, cerita ini diceritakan langsung oleh sang istri kepada jimatres-jimatres semua. Tiga jam kemudian akhirnya mentari pagi mulai menunjukkan cahayanya. Aku dan Kak Raffi yang sejak kejadian aneh tadi tak bisa tidur lagi, kini sama-sama duduk di ruang keluarga sembari bermain dan menyuapi putri kami. Sejauh ini aku masih belum bertanya tentang kejadian apa yang sudah dialami oleh Kak Raffi. Aku sengaja menunggu Kak Raffi saja yang lebih dulu berinisiatif menceritakannya kepadaku, yang akhirnya kemudian memang ia ceritakan juga. Dek, dalam perjalanan kemarin aku telah mengalami kejadian yang benar-benar misterius. Aku tak tahu dari mana harus memulai ceritanya. Tapi yang jelas, hal itu pasti ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi beberapa jam yang lalu. Ucap Kak Raffi mulai menjelaskan. Memangnya apa yang terjadi, Kak? Aku penasaran. Salah satu penumpangku tak sengaja melanggar sebuah pantangan di hutan Karyau. Jadi tanpa ampun lagi, kami langsung diteror habis-habisan. Lalu bagaimana selanjutnya? Kami semua memang bisa selamat. Dan aku sempat mengira kalau semuanya sudah berakhir. Tapi setelah melihat semua kejadian yang terjadi tadi, aku jadi punya firasat yang tidak baik sekarang. Aduh, Kak, kalau begitu kita segera adakan ritual balian saja ya. Aku takut kalau karma dari terlanggarnya pantangan itu masih melekat pada kalian, terutama pada kakak. Jadi maksud kamu kita melakukan ritual balian pembersih gitu? Iya, Kak. Itu kan sudah jadi tradisi kita secara turun-temurun. Jika ada anggota keluarga kita yang mengalami teror-teror gaib atau melanggar pantangan yang berhubungan dengan dunia gaib. Aku setuju dengan saranmu itu. Tapi apakah kita sempat melakukan ritualnya? Maksud kakak? Entahlah, semakin lama perasaanku semakin tidak enak saja. Terutama setelah malam tadi aku sempat bermimpi ada seseorang yang terus-menerus memaksaku untuk pergi bersamanya. Aduh, Kak, itu adalah firasat yang tidak baik. Gimana kalau sekarang juga aku telepon kakek untuk segera mengadakan ritual balian itu? Sentakku dengan sangat panik dan sedih. Ya, silahkan. Angguk Kak Raffi setuju. Lalu setelah menyerai Kak Raffi yang melanjutkan untuk menyuapi putri kami, aku segera bergegas mengambil HP dan menelpon kakekku. Dan alangkah terkejutnya aku ketika sambungan telepon kami kini telah berhasil terhubung. Apa? Jadi saat ini kakek sedang berada di Pontianak? Iya, mungkin 4 hari lagi kakek baru pulang. Memangnya ada apa? Aduh, kakek bisa pulang sebelum itu tidak? Wah, kakek juga tidak tahu, Vi. Soalnya kakek di sini juga dalam rangka acara penting, tapi nanti kakek usahakan agar pulang secepatnya. Memangnya ada apa sih, Vi? Ini, Kak Raffi habis melanggar pantangan mistik di hutan Karyau. Jadi kayaknya dia benar-benar harus segera di ritual balian. Hah? Hutan Karyau? Baik-baik, kalian tenang saja. Nanti kakek akan usahakan agar pulang lebih cepat dari jadwal. Iya, terima kasih, Kak. Ya. Kemudian setelah mengakhiri sambungan telepon, aku segera menemui Kak Raffi kembali.
Dan tanpa basa-basi lagi, aku segera menceritakan apa yang sudah aku dan kakekku bicarakan tadi. Jadi, sekarang kita mesti gimana, Dik? Tanya Kak Raffi cemas. Kita tunggu saja kakek datang. Sekarang kita hanya harus rajin-rajin ibadah saja agar gangguan-gangguan gaib itu tidak sampai membuat celaka. Sautku menyarankan. Ya, kamu benar, Dek. Kalau begitu sore ini juga kita undang para tetangga untuk mengadakan doa bersama di rumah ini. Iya, aku setuju, Kak. Beberapa jam kemudian saat aku dan Kak Raffi ingin datang ke rumah para tetangga, mendadak Kak Raffi mengeluhkan sakit kepala yang tak terhingga. Hal ini akhirnya membuat rencana kami untuk mendatangi rumah tetangga jadi tertunda. Sekarang aku fokus mengurus Kak Raffi yang terus-terusan kesakitan dan meronta-ronta tak karuan, yang akhirnya membuat ia jatuh pingsan setelah mengatakan ada seseorang yang berlalu lalang dalam kamar. Aduh, aku harus cepat-cepat panggil dokter Apu nih. Ucapku kemudian sembari buru-buru meraih HP dari atas meja. Tapi sebelum aku berhasil menghubunginya, aku mendadak tersadar jika putriku sudah menghilang dari atas kasur tanpa aku ketahui kapan dan ada di mana. Satu-satunya petunjuk hanyalah munculnya suara tangisan-tangisan anak kecil dari arah garasi. HP langsung aku lempar ke atas kasur, dan tanpa membuang waktu lagi aku segera berlari ke arah suara tadi. Kamu kenapa ada di sini, sayang? Kakekku kemudian karena memang benar jika ternyata putrikulah yang terkurung dan sedang menangis di sana. Saat aku meraih ia ke dalam pelukanku, ia tak bisa menyaut atau menjelaskan apa-apa karena masih belum terlalu pandai bicara. Tapi dari tangisan dan getar badannya, tampak betul jika ia sekarang sedang amat sangat ketakutan. Saat itu juga aku yakin ia tak akan mungkin sampai ke sini sendirian. Terlebih tadi fakta telah menunjukkan jika pintu garasi sedang dalam keadaan terkunci dari luar. Jadi entah siapakah yang telah membawa dan menguncinya di sini. Lalu beberapa saat kemudian setelah mengalami kejadian yang benar-benar mengherankan tadi, akhirnya dokter Apu datang dan langsung memeriksa kondisi Kak Raffi. Dan walau sudah berkali-kali memeriksa dengan sangat teliti, dokter Apu masih belum juga dapat menyimpulkan penyakit apa yang sedang diderita oleh Kak Raffi. Satu-satunya yang dapat disampaikan oleh dokter Apu hanyalah pernyataan kalau Kak Raffi kelelahan saja. Dan masalah sakit kepala yang membuat Kak Raffi sampai pingsan itu masih belum dapat dijelaskan oleh dokter Apu. Ibu tenang saja. Pak Raffi tadi sudah saya kasih obat sakit kepala yang berdosis tinggi. Jadi untuk beberapa jam ke depan beliau akan terlelap nyenyak dengan tenang. Ucap dokter Apu memberitahukan. Apakah obatnya tidak berbahaya, Dok? Tidak. Saya sudah cek dan sesuaikan dengan kondisi fisiknya kok. Oh, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Baiklah Bu, saya pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu hubungi saya ya. Kapanpun Ibu perlu. Iya, Dok. Sekali lagi, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Kemudian setelah memohon diri dan juga tak ketinggalan mendongak sebentar ke atas, karena saat itu sedang mendung sekali, dokter Apu pun segera berlarian menuju motornya sebelum awan mendung itu menumpahkan seluruh isinya. Sepeninggal dokter Apu, aku tak henti-hentinya menarik nafas getir sembari melirik suami dan putriku secara bergantian. Entah kenapa perasaanku saat itu terasa sangat gundah dan gelisah sekali. Meskipun berusaha aku tepis, tapi bisikan-bisikan kecil dalam hatiku selalu mengatakan jika sepertinya tak lama lagi aku akan kehilangan dari salah satu orang yang sangat aku sayangi. Ya Tuhan,
Apa yang harus aku lakukan? Gumamku dalam hati sembari menyeka air mata yang mulai merembes ke pipi. Sukar dilukiskan dengan kata-kata betapa sakitnya perasaanku kala itu. Bahkan karena saking sakitnya, aku sampai lupa jika saat itu seharusnya aku segera mengundang para tetangga untuk melakukan doa bersama walau gerimis sudah mulai turun. Aku baru ingat tentang hal itu tepat ketika hari sudah beranjak senja. Dan tanpa membuang waktu lagi, aku segera bergegas menghubungi nomor WA para tetanggaku satu persatu. Rini, tolong datang ke rumah kami ya. Aku mau kita doa bersama di sini sekarang juga untuk suamiku yang sedang sakit. Tulisku kepada salah seorang tetangga kami yang rumahnya berada paling dekat. Tapi setelah beberapa menit menunggu, tiba-tiba aku menerima balasan yang sama sekali tidak aku duga. Maaf Kak Heavy, suamiku juga sekarang sedang sakit kepala dan hampir pingsan. Jadi aku tidak dapat ke rumah kalian. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Aku tercengang cukup lama setelah membaca isi pesan WA-nya tersebut. Dan aku baru kepikiran untuk segera mengirim pesan WA yang sama kepada para tetangga lain setelah beberapa kali bunyi guntur menggelegar di angkasa. Mbak Rida, tolong ke rumahku ya. Aku mau kita doa bersama untuk suamiku yang sedang sakit. Tulisku lagi dengan cepat-cepat. Tapi lagi-lagi balasannya sama dengan balasannya si Rini tadi. Ia juga mengatakan kalau anak dan suaminya sedang panas demam yang sangat tinggi. Dan begitulah juga seterusnya jawaban dari para tetangga yang lain setiap membalas pesan WA-ku. Jujur aku menjadi heran, bingung dan aneh sekarang. Bagaimana mungkin tiba-tiba seluruh anggota keluarga para tetanggaku dalam satu kompleks bisa sakit mendadak dengan bersamaan. Tapi hal itu akhirnya tak dapat aku anggap kebohongan atau hanya alasan mereka saja. Sebab setelah aku tanya dengan bersungguh-sungguh ternyata semua benar-benar sedang sakit. Sakitnya mereka itu pun juga sangat aneh. Karena menurut pengakuan mereka, tubuh terasa lemas, lumpuh dan pusing yang tak terhingga. Tapi setelah diperiksa tak ditemukan adanya indikasi penyakit apapun juga. Tensi darah, suhu tubuh dan kondisi fisik mereka semuanya normal dan baik-baik saja. Jadi penyakit mereka itu bisa dikaitkan dan bisa dikatakan hampir sama dengan apa yang sedang diderita oleh Kak Raffi. Sekarang aku tak tahu harus bagaimana lagi. Terlebih ketika hari sudah semakin gelap dan signal pun kadang timbul tenggelam dan akhirnya malah hilang sama sekali. Menit demi menit yang berlalu sekarang sungguh terasa sangat berat dan mencekam. Selain karena gerimis, guntur dan kilat yang masih tak mau berhenti, listrik pun pada saat itu sedang keadaan pemadaman total. Jadi seluruh rumah-rumah yang ada di komplek tempat tinggal kami yang masih berbatasan dengan hutan ini otomatis menjadi sepi dan tak ada aktivitas apapun lagi. Sekarang mungkin hanya aku sendiri sajalah yang masih sibuk hilir mudik antara mengurus keperluan putriku dan mengurus Kak Raffi yang masih belum siuman juga. Aduh, Kak Raffi kok belum bangun-bangun juga ya? Aku sekarang harus bagaimana nih? Untukku dalam hati sembari meraih putriku yang tiba-tiba saja menangis terus tanpa ada sebab yang jelas. Kamu kenapa sayang? Tanyaku bingung dan memeluknya erat-erat. Putriku memang tak lancar untuk menyaut, tapi ia mengerti apa yang aku ucapkan tadi. Jadi dengan polosnya ia segera menunjuk ke arah dapur yang kebetulan lampunya sedang mati oleh tertiup angin. Oh, kamu takut karena di dapur gelap ya? Ya sudah, Mama akan nyalain lampunya dulu. Ucapku sembari mencium keningnya. Tapi tampaknya bukan itu yang ia takutkan. Sebab walau lampu sudah aku nyalakan, ia masih saja menangis dan menatap takut ke arah dapur. Bahkan karena saking takutnya, ia sampai-sampai tak berani lepas lagi barang sedikit pun dari pelukanku. Hal ini jelas saja membuat aku semakin panik, bingung dan sangat khawatir. Terlebih karena saat itu juga mendadak ada bau minyak telon bercampur bau busuk yang entah muncul dari mana.
Bau ini jelas bukan berasal dari rumah ini, sebab aku tak pernah memakaikan minyak telon yang beraroma seperti itu kepada putriku. Jadi sekarang aku yakin jika munculnya bau ini pasti ada hubungannya dengan kejadian bayi aneh yang aku temukan di bagasi mobilnya Kak Raffi itu. Aku mengusap tenggukku yang tiba-tiba merinding. Lalu setelah berhasil menenangkan tangisan dan ketakutan putriku, aku segera membawanya berbaring di dekat Kak Raffi. Ini sedikit membuat aku tenang walau rasa takut tetap saja semakin besar. Terlebih ketika beberapa detik kemudian lampu di dapur kembali mati. Tak lama setelah terdengarnya suara langkah kaki di sana. Sangat susah dilukiskan betapa tegang dan tak nyamannya perasaanku sekarang. Apalagi setelah beberapa menit kemudian dari atap rumah sayup-sayup terdengar suara tawa seorang perempuan. Suara ini hampir saja membuat aku menjerit keras jika seandainya dalam beberapa detik selanjutnya ia tidak langsung hilang. Ucapku dalam hati sembari terus memeluk putriku dengan erat. Dan sesekali pula aku melirik Kak Raffi yang masih belum sadar juga dari pingsannya. Saat ini aku berharap sekali ia akan siuman dan melindungi kami. Tapi yang terjadi justru tubuhnya terasa panas yang sangat tinggi. Aku jelas jadi semakin panik dan tak tahu harus berbuat apa. Tak mungkin aku bisa menghubungi siapapun dalam keadaan tanpa signal seperti sekarang ini. Jadi satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mengompres tubuhnya dengan air saja. Kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini sama papa ya sayang. Mama mau ke dapur sebentar. Bisikku akhirnya pada putriku sebelum nekat pergi ke dapur, walau setiap langkah menuju ke sana terasa sangat berat sekali. Kemudian setelah sesampainya di sana, aku bergegas mencari baskom dan mengisinya dengan air. Pekerjaan ini memang terdengar mudah dan simpel, tapi dalam keadaan ketakutan dan hanya dibantu oleh cahaya senter HP, aku merasa sangat kesulitan dan serba salah. Bahkan pada akhirnya aku malah menjatuhkan HP-ku ke dalam baskom yang sudah terisi air dengan tidak sengaja. Alhasil akibatnya ruangan dapur langsung gelap gulita dan semakin menakutkan saja. Apalagi pada saat yang sama, suara tawa perempuan tadi kembali terdengar lagi di atas atap. Tapi itu juga masih belum seberapa. Justru yang membuat aku kini hampir berteriak adalah karena munculnya sesuatu, sosok tubuh kecil dari arah toilet. Aku tak tahu sosok apakah itu. Sebab ruangan dapur terlalu gelap untuk bisa mengenali sosok kecil itu. Namun yang jelas ia terus semakin mendekatiku dan juga tak henti-hentinya mengeluarkan suara aneh seperti dengusan babi. Aku berusaha mundur mengikuti bias cahaya dari ruang tengah dengan cara mengesot. Aku tak bisa berdiri karena lututku benar-benar terasa lemas dan gemetaran. Tapi untungnya kurang dari 1 menit kemudian, aku akhirnya berhasil juga mencapai pintu ruang tengah dengan selamat. Hanya saja saat itu juga, bayangan kecil yang dari tadi terus mengikutiku itu tiba-tiba merangkak semakin cepat. Jadi aku hanya bisa memejamkan mata dengan kuat-kuat, pasrah saja menunggu apa yang akan dilakukan sosok itu kepadaku. Sungguh tak kuduga jika ternyata sosok itu tidaklah menyerangku. Dia hanya menerobos lewat samping tubuhku saja. Tujuannya sekarang adalah menuju ke kamar kami. Dan sebelum ia sampai di pintu kamar, aku sempat melihat jika sosok kecil itu ternyata adalah sesosok bayi berkepala pelontos dan berlumuran lumpur. Gerakannya sangat gesit dan cepat. Bahkan belum sempat aku berbuat apa-apa, sosok bayi aneh tadi sudah berhasil masuk ke dalam kamar. Aku tak tahu apa yang akan dia lakukan di sana. Tapi yang jelas pada detik berikutnya tiba-tiba terdengar jeritan keras dari putriku.
Ya Tuhan, tolonglah kami. Seruku sambil kembali merangkak dengan sekuat tenaga mendekati Damar dengan secepatnya. Tapi sebelum aku berhasil masuk, mendadak lampu ruang tengah ikut-ikutan mati. Kecuali di dalam kamar, semua ruangan yang ada di dalam rumah kami otomatis menjadi gelap gulita dan hampir tak kelihatan apa-apa. Dan pada saat itu juga, di saat aku sedang kebingungan, tiba-tiba pergelangan kaki kananku ada yang mencengkeramnya. Aku tak tahu siapakah yang melakukan itu. Namun yang jelas, saat itu berusaha berontak aku justru malah diseretnya kembali ke arah dapur. Tidak, lepaskan. Teriakku panik dan mendang-dangkan kaki kiriku. Tapi anehnya, kaki kiriku tak dapat mengenai siapapun juga. Ini seolah-olah menandakan jika yang melakukan semua itu adalah sosok kecil tanpa wujud atau raga. Jadi walau seberapa kerasnya aku berontak dan meronta-ronta, tubuhku kini tetap saja terseret ke dapur. Aku memang sempat bertahan sebentar dengan cara berpegangan pada pinggiran pintu ruang tengah. Tapi pada akhirnya peganganku itu terlepas juga karena kaget melihat putriku yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar. Seluruh tenagaku terasa rontok karena putriku tersebut tampak sedang mengikuti sosok bayi aneh tadi menuju ke arah ruang tamu yang gelap. Entah apa yang akan dilakukan oleh bayi misterius itu terhadap putriku. Karena selain ruang tamu yang gelap gulita, aku juga sekarang sudah berhasil terseret hingga ke depan pintu toilet. Satu-satunya petunjuk agar aku tahu bagaimana keadaan putriku sekarang hanyalah dari suara teriakan kesakitannya saja. Aku langsung tahu kalau mungkin sekarang putriku sedang diperlakukan sangat tidak baik oleh sosok bayi misterius tadi. Aku sekarang berusaha berontak lagi dari cengkeraman tangan misterius tadi dengan sekuat tenaga. Dan untungnya beberapa menit kemudian aku berhasil lepas juga setelah mulutku tanpa sadar meracau mengucapkan kalimat aneh yang sama sekali tak ku mengerti artinya. Ini memang bukan kali pertamanya aku meracau tanpa sadar begitu. Dulu saat masih sekolah, aku sering meracau kalimat yang sama bila sedang mengalami sebuah masalah atau musibah yang cukup berat. Misalnya kalau aku mau dianiaya atau apa saja yang sekiranya dapat membahayakan diriku. Adapun saat mengucapkan kalimat ini, aku sebenarnya dalam sadar alias tidak sedang kerasukan. Jadi bisa dikatakan jika bibir atau lidahku bergerak sendiri tanpa mampu ditahan oleh perintah dari otakku. Dan jauh lagi mengenai kalimat yang aku ucapkan itu, kalimatnya sebenarnya menggunakan bahasa suku Dayak juga. Hanya saja ini menggunakan bahasa rumpun suku Dayak yang lain, alias bukan bahasa dari rumpun suku keluargaku, suku Dayak Manyan. Jadi walaupun aku cukup sering mengucapkannya, namun otakku tak pernah mampu mengingat jika tidak dalam keadaan darurat seperti tadi. Aneh, setelah sekian lama, mendadak aku bisa meracau seperti itu lagi ya. Tapi ya sudahlah, sekarang mendingan aku selamatkan putriku dulu. Dalam hatiku seraya bangkit berdiri dan melupakan hal ganjil tadi. Lalu setelah yakin tak ada yang berusaha menarikku lagi, aku segera berlari menuju ke ruang depan. Dan ketika sampai di ruang depan, betapa paniknya aku karena putriku tidak ada di sana. Aku tak tahu kemana ia pergi dan kemana aku harus mencarinya, sebab pintu rumah sedang dalam keadaan terkunci rapat. Jadi yang dapat aku lakukan sekarang hanyalah menjerit dan menangis pilu sembari berlarian ke dalam kamar untuk menemui Kak Raffi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri hutan Kariau. Salam Cimatres, salam misteri. Au.